Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di kesempatan kali ini hari ini kebetulan tanggal 21 Ramadan, tanggal 12 April tahun 2023. Kembali kita bersama kajian eh, fikih manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i, dan kita sekarang di bab faraid, bab tentang faraid. Nah, di eh, kajian pada kali ini kita menyambung kajian yang terdahulu. Nah, menyambung kajian terdahulu di edisi sebelumnya, yaitu eh, tentang siapa-siapa yang mendapatkan warisan. Nah, jadi di edisi hari ini hari Rabu tanggal 12 April 2023 atau 21 Ramadan 1444 Hijriah, bersama fikih manhaj al-madzhab Imam Syafi'i. Edisi hari ini tentang siapa-siapa yang dapat warisan. Nah, eh, sekarang sekarang maksudnya kita masuk di pembahasan ashabus sulus wa syurutu irsihim lahu. ashabus ashabus sulus wa syurutu irsihim lahu. Sepertiga sepertiga dan orang-orang yang mendapatkan sepertiga, siapa-siapa saja. Washabus sulusi sinfani minal warasah huma, dan orang-orang yang mendapatkan sepertiga as-sulus itu sinfan, ada dua orang, minal warasah daripada ahli waris, huma al-ummu, pertama al-ummu yaitu ibu, watarisul ummu as-sulusa bisyarataini. Jadi ibu itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan sepertiga dengan dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama, adamu wujudil far'il waris lil mayyit. Adamu wujudil far'il waris lil mayyit. Adamu wujudil far'il waris lil mayyit. Tidak ada fara' waris bagi mayit. Zakaran kana au unsa. Misal al-ibn au al-bint wabnul ibni wa bintul ibni. Nah, jadi umun bisa dapat sepertiga ini syaratnya satu adalah apabila tidak ada fara' waris. Nah, fara' waris di sini adalah anak laki-laki perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi zakaran kana unsa, laki-laki atau perempuan. Fara' waris itu anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu. Lalu yang kedua, yang kedua nih, ibu bisa dapat sepertiga itu adalah adamu wujudil ikhwah. Adamu wujudil ikhwah. Adamu wujudil ikhwah. Tidak ada ikhwah. Nah, ikhwah ini banyak orangnya. Kalau bahasa sederhana tuh di kitab lain itu tidak berbilang-bilang saudara. Nah, termasuk saudaranya banyak, tidak ada seperti itu. Awil akhawatil mayyit, atau saudara-saudari. Isna ini aksarna batasannya itu. Jadi saudara mayit itu ada, saudari mayit ada, cuma banyak. Bukan sekadar ada, tapi banyak. Maksudnya dua, tiga, empat, lima, sampai lebih. Nah, bilanya ada seperti itu, maka umun tidak mungkin dapat sepertiga.
Asyqa auli ab auli Nah, ini saudara mayit atau saudari mayit, entah itu saudara kandung, asyqa auli ab, seayah atau seibu. Yang penting saudaranya banyak. Nah, itu akan membuat ibu tidak mendapat sepertiga. Jadi syaratnya dua macam ini tidak ada. Nah, tidak ada anak si ahli waris, tidak ada anak bagi si mayit, tidak ada saudara-saudara. Nah, kalau kita gambarkan misalnya itu seperti ini nih. Nah, ini misalnya nih mayit. Mayit lah. Nah, mayit. Nah, ya tulisannya beginilah. Nah, mayit. Ibu, nih umum kita gambarkan di sini aja lah posisinya. Nah, sini umun, anggap posisinya di sini. Nah, umun. Nah, umun. Nah, umun dapat sepertiga harus dua macam syaratnya. Yang pertama, mayit ini tidak memiliki anak, laki-laki atau perempuan. Ini bintun. Nah, bintun sini bintun lah. Nah, bintun dan ibnun. Nah, ini harus tidak ada nih. Kalaunya ada, ibu tidak dapat sepertiga jadi seperenam. Nih yang ini tidak ada. Atau dari sini, nah nih. Nah, nah, ini kan. Nah, nih. eh si mayit tidak memiliki farok waris. Farok waris itu bisa anak, ini di sini. Ini, nah ini anak tingkatannya. Nah, ini tingkatan pertama. Ini tingkatan yang kedua. Nah, jadi ibu akan dapat sepertiga ketika tingkat pertama dan tingkat kedua ini tidak ada anak dan apa nih? Ibu tidak akan dapat sepertiga kalau tingkatan pertama anak laki-laki ataupun perempuan itu ada, atau misalnya anak itu sudah tidak ada lagi, ini tingkatan pertama ini sudah meninggal, semuanya sudah meninggal, sisa yang cucu aja lagi, ini cucunya dari anak laki-laki lah syaratnya, anak laki manapun ini tidak mesti bersaudara, ini ibnu dan binten, ini dari anak laki manapun, ini di tingkatan kedua ini ada, nah maka ibu tidak jadi mendapat sepertiga. Nah, atau ini mayat ini memiliki saudara. Nah, saudara-saudara banyak, dua orang atau lebih saudaranya tadi bisa seayah, nih ikhwah jena, ikhwah saudara-saudara atau akhwat. Nah, ikhwah saudara-saudara atau saudari-saudari. Punya banyak saudara-saudari bisa juga. Nah, jadi tidak ada ini, tidak aneh ini semua. Jadi, nah, tidak ada ini semua. Ini syarat yang pertama tidak ada farok waris. Nih, dan yang kedua ini tidak ada ikhwah, ini baik ikhwah kandung, saudara-saudari kandung, atau eh, seayah atau seibu. Nah, syaratnya itu. Ini ibu bisa dapat sepertiga. Nah, itulah itu syarat yang eh, apa nih, syarat yang satu duanya itulah. Nah, wadalilu irsil ummi as-sulusa bisyarti wadalil irs al-um as-sulusa.
Jadi dalilnya ibu dapat sepertiga bisyurutis sabiqah dengan syarat yang disebutkan tadi yang dua macam tadi. Qaulullahi azza wa jal fa in lam yakun lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abuwahu fali ummihi as-sulus fali ummihi as-sulus fa in lam yakun lahu walad. Nah, kalau ya si mayat itu tidak memiliki anak, wa warisahu abuwahu, maka kedua orang tuanya dapat warisan. Nah, kalau yang ibu as-sulus dapat sepertiga. Nah, itu yang pertama, maksudnya yang dapat sepertiga siapa aja? Yang pertama adalah ibu apabila tidak ada farak waris dan tidak ada ikhwah atau akhwat, baik asyiqah tadi, kandung, liab, seayah atau lium si ibu. Lalu yang kedua yang bisa dapat sepertiga adalah al-adadu minal ikhwah lium. Ikhwatul mayyit min ummihi yarithuna as-sulusa. Madamu aksara min wahidin. Sawaun kanu zukuran au inasan au mukhtalifin. Yuksamu sulusu ala adadi ru'usihim bisawiyah la farqa baina zakarihim wa unsahum. Walil ikhwah, jadi ini maksudnya ini ikhwah mayit min ummihi yarisuna sulus. Jadi ikhwah li yang seibu itu mendapatkan sepertiga madamu aksara min wahid, selama mereka lebih daripada satu orang. Jadi misalnya ikhwah li ini banyak orangnya, lebih daripada satu orang berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai banyak. Sawaun kanu, nah mereka itu zukuran au inasan au mukhtalifin. Mereka itu laki-laki semua kah, saudara seibu itu laki-laki semua atau saudari seibunya itu perempuan semua, atau mereka campuran laki-laki dan perempuan. Nah, semuanya itu dapat sepertiga. Dan sepertiganya tadi itu dibagi rata. Ini kasus yang laki-laki dan perempuan dibagi rata. Kasusnya cuma ini. Ikhwah li kalau mereka banyak. Maksudnya itu seperti ini nih. Misalnya ada anggap duitnya itu 900 juta. Nah, 900 juta kan sepertiganya dari 900 juta itu adalah 300 juta. Nah, ikhwah li misalnya nih ada dua orang. Ini misalnya aja. Nanti ada contoh kasusnya. Ikhwah li misalnya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi 300 juta untuk mereka berdua. Nah, dan 300 juta dia harus dibagi sama rata. Berarti apa? Yang laki-laki ikhwah lium atau akhun liumnya tadi dapat 150 juta, yang ukhtun liumnya tadi dapat 150 juta. Nah, ini adalah salah satu kasus yang laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau pernyataan atau ada kritikan, wah bagi warisan Islam ini tidak adil, bukan tidak adil, cuma harus belajar dulu faraid itu. Ini yang salah satu kasus yang laki-laki dan perempuan sama bagiannya, ikhwah li itulah. Sebelum lanjut nih para peserta di Zoom ataupun di IG Lab Instagram, apakah ada pertanyaan? Bisa kirim pertanyaan di chat, bisa lah. Bisa, ada di sini ada Dwi Nur Wahidin, silahkan kalau ada pertanyaan di chat langsung aja di Meta Nopita Wulandari. Bisa. Belum ada, Ustaz. Nah, walil ikhwah lil walil ikhwah lil yastahiquna ats-tsulusa bisyaratain. Ikhwah lil itu ada
mendapatkan sepertiga dengan dua syarat. Dua syarat. Yang pertama adalah adamu wujudil far'il waris lil mayyit. Tidak ada fara' waris lil mayyit. Jadi kalau ada ya mereka tidak dapat gitu. Kal ibni wal binti, anak laki-laki perempuan, wabnil ibni wa bintil ibni. Cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah ini sama kayak ibu. Cuma bedanya adalah, ini yang poin alif ini, kalaunya ibu itu tidak jadi dapat sepertiga. Kalau ada fara' waris, jadi apa? 1/6. Kalau ikhwah li nih kan banyak orangnya nih. Mereka dapat sepertiga. Tapi karena ada fara' waris, mereka tidak dapat sama sekali. Mahjub, hajbu, masuk dalam babul hajbi. Mahjub, mereka tidak dapat sama sekali. Lalu yang kedua, adamu wujudil aslil waris kal abi wal jad. Tidak ada al aslul waris. Aslul waris itu, asal waris itu kayak abun jadun. Nah tadi kalau umun tadi tidak ada poin yang masalah al aslul waris, tidak ada, karena umun dan abun itu kayak setara lah. Wa dalilu irsihim as-sulusa qaulullah tabaraka wa ta'ala fa in kanu aktsar min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Ini surah An-Nisa ayat 12. Wa zahirut tasyriki yaqtadi at-taswiyah bainahum kama qulna. Jadi zahir at-tasyrik, tasyrik maksudnya fahum syuraka'u. Nah itu di situnya itu bermakna adalah at-taswiyah, sama, laki-laki dan perempuan dapat bagian sama. Jadi yang dapat sepertiga tadi dibagi rata. Hada wa yarisul jaddu as-sulusa fi ba'di halatihi mal ikhwah wa sayati tafsilu dzalika fi babil jaddi wal ikhwah insyaallah taala. Nah, masalah jaddun tadi kan al aslul waris ada dua, ada jaddun, ada abun, jad dan ab. Nah, di satu kasus nanti ada jad dan ikhwah itu sama-sama dapat sepertiga. Nanti ada babnya, ini kata pengarang musannif. Qala fir rahabiyah wasulsu fardul ummi haitsu la walad. Sepertiga itu bagian ibu kalau tidak ada anak, maksudnya mayat tidak ada anak. Wala minal ikhwah, tidak ada saudara-saudara, saudara-saudari. Jam'un zu adat, jam'un itu banyak, zu adat berbilang-bilang. Maksudnya beberapa orang. Kasnaini au sintaini au salasi. Dua, dua, atau tiga. Hukmu zukur fihi kal inas. Nah laki-laki dan perempuan itu sama, maksudnya ini ikhwah tadi, ikhwahnya itu laki-laki atau perempuan itu sama akan membuat ibu tadi berubah dari sepertiga. Walabnu ib walabnu ibnin ma'aha au bintuhu fa farduha as-sulusu kama bayantuhu. Nah, itu sudah dijelaskan. Ibnul ibni juga akan mempengaruhi pendapatan si ibu. Sudah. Wa huwa lisnaini aw sintaini min waladil ummi bighairi maini. Bighairi maini ini bighairi kadzib, pada dusta. Wa hakaza in katsuru aw zadu famalahum fiha siwahu zadu. Maksudnya azad di sini adalah al muradu huna syai'u zaid, sesuatu yang lebih. Wa tastawil inasu wa dzukuru, ini maksudnya li ikhwah lil fihi kama qad awdaha al-masturu. Maksudnya yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'an. Maksudnya ini dari matan Rahabiyah yang sudah tadi dijelaskan. Nah, jadi ringkasannya dari ini matan Rahabiyah. Sudah, ini yang sepertiga. Lalu 1/6 lagi. 1/6. Yarisu sudu sutarikah
yarisu sudusa at-tarikati sab'atu asnafin minal warasah. Nah, seperenam tadi kalau yang sepertiga ada berapa? Ada dua golongan, umun dan ikhwah lium. Tapi kalau as-sudus ini ada 7 orang. 7 orang. Wa bisyuruti fi kulli sinfin minhum. Seperenam. Banyaknya orangnya nih. Baik, yang di Zoom atau di chat di IG, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chatnya. Yang pertama al-abu wa yarisul abu as-sudusa bisyaratin wahid. Nah, ayah akan mendapatkan seperenam, syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Wahwa wujudul far'il waris lil mayyit kabnihi wa bintihi wa ibni ibnihi wa binti ibnihi. Ayah itu mendapatkan seperenam apabila ada farak waris. Farak waris lagi-lagi orangnya itu aja. Anak baik laki-laki atau perempuan, cucu baik laki-laki atau perempuan. Cuma cucunya ini dari anak laki-laki. Lakinnahu ma'al binti wa bintil ibni yarisu as-sudusa bil fardi. Wa idza baqiya syai'un ba'da ashabil furud akhadhahu bitaksib kama sanubayyinuhu insyaallah taala fi mawdu'ihi. Nah, secara umum kalau ada farak waris, abun itu dapat seperenam secara umum. Namun apabila farak warisnya ini adalah bintun atau bintul ibni, maksudnya bintun saja atau bintul ibni saja, ayah itu dapat seperenam. Itu jelas sudah. Cuma ditambah taksib, ditambah taksib kalau tidak ada asobah yang lain. Nah, cuma kalau ada asobah yang lain bagaimana? Ya jelas abun itu lebih kuat kecuali anak laki-laki lah. Nanti ada jelaskan kata Musonib. Lalu yang kedua umon ini dapat seperenam. Ini berarti teman dari sepertiga tadi. Nah, ada hubungannya dengan umum dapat sepertiga tadi. Ada hubungannya. Umun dapat seperenam bisyarata ini ada dua syarat. Satu, wujudul faril waris lil mayyit kama qulna fil ab. Ada farak waris. Nah, ini berarti lawanan dari sepertiga tadi. Kalau sepertiga adamu. Nah, seperti itu. Kalau ini umun dapat seperenam wujudu adanya. Ada. Lalu yang kedua syaratnya wujudu adadin mil ikhwah kaifa kanu. Kaifa makanu. Nah, ada beberapa orang saudara-saudari. Ini kebalikan dari yang sepertiga tadi. Jadi misalnya umun, berapakah umun itu dapat bagian dari harta warisan? Umun itu dapat sepertiga kalau tidak ada anak mayit atau farak waris, farak mayit tidak ada anak si mayit kah atau cucu si mayit dari anak laki-laki. Kalau tidak ada, dapat sepertiga. Kalau ada, dapat seperenam. Nah, ini poin kita, seperenam. Lalu yang kedua, kasus ibu ini umun. Dia dapat sepertiga umun ini tidak ada, kalau tidak ada ikhwah, tidak ada beberapa orang saudara bagi si mayit. Entah itu saudara-saudari kandung, saudara-saudari saya, atau saudara-saudari seibu. Itu tidak ada sama sekali. Nah, itu dapat sepertiga umum. Tapi kalau ada misalnya nih, mayit ini memiliki satu orang saudara kandung, satu orang saudari seayah, satu orang saudari seibu, misalnya seperti itu. Maka umum dipastikan dapat seperenam. Wa dalilu irsil abi wal ummi lis-sudusi bisyurutil madhkurati qaulullahi azza wa jal wa li abwayhi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. In kana lahu walad. Wali abuaihi dan abuaih. Itu maksudnya dua orang tua.
Likulli wahidin minhuma as-sudus. Nah, ayah dan ibu dapat 1/6 in kana lahu walad kalau dia memiliki anak. Jadi beda umun dan ikhwah lil masalah sepertiga. Nah, ini menarik nih. Jadi umun itu kan kalau umun itu dapat 1/3 kalau tidak ada farak waris, anggap anak aja. Kalau ada anak menjadi 1/6. Tuh. Ikhwah li nih. Ikhwah li nanti beberapa orang saudara kan. Saudara seibu nih, ada beberapa orang. Mereka akan dapat 1/3 kalau mereka 2 orang atau lebih, dapat 1/3. Tapi kalau ada farak waris mereka tidak dapat sama sekali, mahjub jadinya. Nah, ini beda posisi. Kalau umun asalnya 1/3 jadi 1/6 tetap dapat, cuma jatuhnya berkurang. Kalau ikhwah li asalnya dapat 1/3 jadi tidak dapat. Wa qala azza min qail fi syarti tsani min syuruti tawritsil ummi as-sudusa fa in kana lahu ikhwah fali ummihi as-sudus. Kalau mereka itu ikhwah, maksudnya ini ada ikhwahnya banyak orangnya, fali ummihi as-sudus, maka ibu dapat 1/6. Yang ketiga lagi dari yang siapa sih yang dapat 1/6? Al-jaddu abul ab. Al-jaddu abul ab. Wa yaris al-sudus bisyuruti taliyah. Jad itu dapat 1/6 ada syarat-syaratnya. Satu, wujudul faril waris. Sudah kita bahas tuh. Tidak ada masalah. Adamu wujudil abi. Tidak ada ayah. Izil ab jubuhu lakin likaunihi akrabu ilal mayit minhu. Tuh. Izil ab jubuhu likaunihi akrabu ilal mayit. Lalu wa yustadallu li tawrisil jad as-sudusa bil ijma'i wa bil ayati allati dallat ala tawrisil abi as-sudusa idil jaddu yusamma aban. Ini dalilnya yang itu juga. Lalu yang keempat, jaddah wil jaddat al-warisat wa tastahiqqu al-jaddah sawa'un kanat min jihatil abi aw min jihatil ummi as-sudus bi syartin wahid wa huwa alla yakuna dunaha ummun. Nah, nenek itu dari nenek maksudnya mamanya mama atau mamanya abah itu dapat 1/6. Syaratnya tidak ada umun. Wa kadzalika tastahiqu as-sudus al-jaddat idza kunna warisat falau mata syakhsun wa khalfahu jaddatuhu ummu abihi wa jaddatuhu ummu ummihi istahaqqat al-jaddatan as-sudus yaqtasimani bainahuma bisawiyah. Jadi neneknya dua orang hidup, maka keduanya itu dapat 1/6. 1/6 bagi 2. Misalnya duitnya 600 juta. seper 1/6-nya berapa ya? Pokoknya 1/6 tadi bagi 2 lah itu. Watazidul jaddah ummul abi annaha yahjibuha ibnuha wa huwa abul mayyit idza kana hayyan amalan bil qaidah man adla ilal mayyit biwasitati hajbatihi tilkal wasitah. Kalah biwasitatin hajabathu tilka al wasitah. Nanti kita gambarkan. Wa dalilu taurisil jaddah awil jaddat as-sudus marawahu al-hakim ala syarti syekhain ala syarti asy-syaikhain fil mustadrak fil faraid bab lil jaddatain as-sudus bainahuma bisawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil jaddatain fil miras bisudus. Nanti kita gambarkan. Ini juga ada riwayat dari Qabisah bin Du'aib qala ja'at al-jaddah ila Abi Bakar tas'aluhu mirasaha qala faqala laha malaki fi kitabillahi syai' wa malaki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai' farja'i hatta as'alan nas. Jadi ada seorang nenek-nenek datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar loh ini
yang dalam Al-Qur'an qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya luar biasa Sayyidina Abu Bakar yang dalam Al-Qur'an yang disebutkan sahabat secara khusus Sayyidina Abu Bakar dan pengganti Nabi langsung. Tapi ketika ada nenek-nenek nanya, nenek-nenek betakon, ulun ini dapat warisan kah kada? Wahai Sayyidina Abu Bakar. Jar Sayyidina Abu Bakar, ulun ini kada dapat dalam Al-Qur'an nah bagian pian di sunnah Nabi kada dapat juga. Bolekin dulu pian ulun betakonan orang-orang han. Kada tahu sih betakon dulu. Sekali Abu Bakar mah kada tahu dah ya. Perlu bang kita belajar kayak itu. Kada tahu dah ya. Ada sama ngarasi lah kayak itu. Nah, faqala al-Mughirah bin Syu'bah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Mughirah bin Syu'bah ini berkisah lawan Sayyidina Abu Bakar lah. Maksudnya dari yang banyak takun di sini takun ini Mughirah berkisah. Nah, waktu itu hadir waktu Nabi ini pas ada kejadian yang dari Mughirah. Ada dulu pernah waktu itu Nabi fa'ataha as-sudus. Jadi Nabi menjulungi seperenam. Hal ma'aka ghairuk. Lalu jar Abu Bakar, selain nikam adalah nama melihat itu. Faqama Muhammad bin Muslim al-Ansari, ujar Muhammad bin Muslim al-Ansari, faqala mithla maqala al-Mughir bin Syu'bah, wa anfazahu laha Abu Bakar. Jar Muhammad bin Muslim, inggi ulun melihat juga. Inggi ulun melihat juga Nabi itu membagi seperenam gasan ini tadi. Nah, lalu apa? Summa ja'at al-jaddah al-ukhra ila Umar bin Khattab tas'aluhu miratha faqala malaki fi kitabillahi syai' walakin huwa dzaka sudus fa in ijtama tuma fihi fahuwa bainakuma wa ayyatukuma khalat bihi fahuwa laha. Hadza waqad ajmal ulama anna lil jaddati as-sudusa idan faradat wa idistama'na falaysa lahunna illa as-sudus aidan. Nah, jadi pokoknya jaddah itu banyak seikung atau berdua ya dapat seperenam. Itu intinya. Lalu yang kelima, ini kelima ini terserah. So, ada dua lagi. Hah? Udah buding gede. Oh, ada 7 lah. Yang dapat seperenam. Maaf, maaf, maaf. Gak bisa kan kene. Nah, hmm. Bintul Ibni. Nah, Bintul Ibni dapat seperenam. Kita baca cepet aja. Yang menggambarkan. Syaratnya apa? Nih ada 3. Antakuna au yakun ma'al binti al-wahidah au min auladil binti. Jadi Bintul Ibninya nih, Bintul Ibni bisa dapat seperenam. Ini bilanya lawan al-bintu. Al-bintu. Itu. Allah yakun alil mayit walad zakar. Jadi bintul ibni bisa dapat seperenam bilanya ini mayat meninggal nih ada bisi bintun lawan bintul ibni. Nah bintun itu dapat seperdua, bintul ibninya dapat seperenam. Lalu yang kedua Allah yakun alil mayit walad zakar. Nah ini bisa dapat seperenam bila kadada anak lakian amun lakiannya mahjub. Lalu yang ketiga Allah yakun namaha au ma'ahunna ibnul ibni yu'asibuha au yu'asibuhunna. Jadi tidak ada Ibnul Ibni, tidak ada Ibnul Ibni. Kalau ada Ibnul Ibni, Bintul Ibni itu asobah lawan Ibnul Ibni, dah itu aja. Syaratnya 3 buting. Ini ditakoni suila Abu Musa anib natin au ibnati bintin au ukhtin faqala libnati anis walil ukht anis. Nah, jadi ujar Sidin, ujar Abu Musa, bintun itu dapat anisib walil ukht anisib. Wa Ibnu Mas'ud datangi Bang Ibnu Mas'ud fasa yutabi'uni fasu'il Ibnu Mas'ud wa akhbara
Wa ukhbira biqauli Abi Musa, dan dipadahkan pendapat Abu Musa, laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kayak ini Abu Musa memutuskan sesuatu. Maksudnya Bintun dapat seperdua, Ukhtun dapat seperdua juga gitu. Lalu coba coba datangi Bang Ano Ibnu Mas'ud jar. Yang kayaknya sama lawan lawan aku tak. Betul itu nah. Lalu jar pas di pada Ibnu Mas'ud ano apa nih keputusan dari Abu Musa. Nah, sasat aku nah jar. Sasat. Salah kayaknya jar. Akdi fiha bima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku memutus apa yang diputuskan oleh Nabi. Lil ibnati an-nisib, bintun itu dapat setengah, bintul ibni dapat sudus, takmilah lil sulusain, bintul ibni itu dapat seperenam, wama baqiya lil ukht, dan sisanya itu bagi ukhtun sakikah nih, saudara kandung fa'ataina Abu Musa, maka membuliki lawan Abu Musa. Lalu fa akhbarani biqaul Ibnu Mas'ud, jadi Ibnu Mas'ud apa? La tas'aluni madamal hibr fikum, harus sahabat takunan aku, maksudnya yang sip itu pendapat Ibnu Mas'ud, santai aja, maksudnya Abu Musa tersalah deh, santai si Dinang bujur lah kita ya. Lalu yang keenam nih, uktun minal ab fa aksar. Nah, mungkin di pertemuan ini waktunya sudah hampir habis, mungkin di pertemuan berikutnya akan kita ulang lagi lah, cuma nih kita habiskan aja biar aja cepat. Alla yakuna lil mayyit far'un waris kal ibni wa ibnil binti wa bintil ibni, alla yakuna lahu, maksudnya ukhtun minal ab. Nah, ini saudari seayah itu dapat seperenam apabila ukhtun minal ab dapat seperenam atau beberapa orang saudari dapat seperenam apabila ala yakunul mayit far'un waris. Mayit itu tidak memiliki far' waris, sudah tahu. Ala yakunul aslun warisun. Mayit itu tidak memiliki asal waris. Sudah ada juga tadi di atas. Ala yakuna lil mayit akhun syakik. Mayit itu kalau tidak akhun syakik, saudara kandung. Antaku nama aha syakikah wahidah. Nah, mereka bersama satu orang saudari kandung. Allah yakuna maha akhun li'ab yu'asibuha. Dan tidak ada ahli abnya menadanya mulah asobah. Pada tawafarat hadis syurut warasat al-ukhtu minal ab awil akhawat minal ab asulus. Nah, jadi bilanya lima syarat ini ada, maka ukhtun li'ab ini dapat seperenam. Wadalilu hadzal hukmi al-ijma'u wal qiyas ala banatil ibni ma'al binti al-wahidah. Nah, terakhir separ apa nih yang tujuh yang dapat seperenam al akh minal awil ukhtu minal Nah, ini saudari seibu, ini sorangan dia, ini bilangnya sorangan dapat seperenam. Kadzalika yarisu al akhu lil awil ukhtu lil as-sudus bisyartain. Satu, alla yujad lu alla yujada mahu aw maha man yahjibuhu aw yahjibuha min aslin aw far'in al mayyit. Lalu yang kedua, ayan farida wahdahu atau farida wahdaha fa idza ta'addada warasa as-sulusa kama sabaqa bayanu. Jadi kada aslun mayit atau kada far'ul mayit, kada. Nah, itu akan dapat seperenam dan ini sorangan ja. Nah, dapat seperenam. Kalau Allah Ta'ala fi tawrisil akh li ummin au awil ukht li ummin as-sudusa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan walau akhun aw ukhtun likul wahidin minhuma as-sudus. An-Nisa ayat 12. Nah, ini Qala Imam Ar-Rahabi fi Ashabi Sudus was-sadsu fardu sab'atin minal adat abin wa ummin thumma binti ibnin wajad wal ukhti bintil abi thumma al-jaddah wa waladil ummi tamamul iddah fal abu yastahiquhu ma'al walad wa hakadha al ummu bitanzili as-samad wa hakadha ma' waladil ibni alladhi ma zala yaqfu israhu wa yahtadi wa huwa laha aydan ma'al isnaini min ikhwatil mayyiti faqis hadaini wal jaddu mislu abi inda faqdihi fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi bintul ibni ta'khudhu as-sudsa idza kanat ma binti misalan yuhtada. Nah, itu dari masih belum lagi. Wa kaza al ukhtu ma'al ukhti allati bil abwain ya ukhayya adal ti
wasudsu fardu jaddatin fin nasabi wahidatan kanat ummin au abi wa waladul ummi yanalu as-sudsa wasyartu fi ifradihi la yunsa wa intasa wa nasabul jaddati wa kunna kulluhunna warithat fasudusu bainahunna bisawiyah fil qismati al adilati asyariyah. Nah ini tentang ashabus sudus. Mungkin nanti ada kita ulang sedikit lah mengenai ashabus sudus. Baik, sementara sampai di sini dulu kajian kita. Jadi yang kita bahas di pertemuan kali ini edisi hari ini tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 12 April 2023 mengenai ashabus sulus dan ashabus sudus yang dapat sepertiga dan seperenam, siapa saja mereka. Nah tadi yang sudah disebutkan. Baik, ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang di anu ada siapa nih? Ada Meta, ada Dwi Nur Wahidin, ada Saripani, ada Anggi. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Belum ada Ustadz. Belum ada.